bagian ini saya agak kurang sependapat. Bagian yang mengatakan bahwa baik dan buruk itu semua dari Tuhan. Karena menurut saya dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang buruk. Semuanya itu baik. Karena kebaikan adalah ketiadaan keburukan. Semua dari Allah taala itu baik. Saya menyederhanakan, memahamkan diri saya sendiri tentang qada dan qadar ini, menyederhanakannya seperti ini. Misalnya kita berdoa, ya Allah, saya ingin naik haji. Amin, insyaallah. Baru saja ketika tadi saya pegang HP saya ini masuk pesan yang kurang lebih menyebut bulan Oktober yang akan datang itu insya Allah ibadah umroh dibuka kembali. Begitu. Amin. Ya, mudah-mudahan. Nah, kita berdoa, ya Allah, aku ingin naik haji. Apa jawaban Tuhan? Kaitan berikutnya, ijabah doa itu tidak berarti doa kita dipenuhi sesuai yang kita inginkan. Tapi ijabah artinya dijawab Tuhan. Dan semua doa dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua doa itu diijabah. Bahkan doa yang tertolak sekalipun itu diijabah. Bagaimana doa yang tertolak diijabah? Ya itulah jawaban Tuhan. Itu doanya ditolak. Mardud. Jadi doa yang doa mardud itu, doa yang tertolak itu yaitu jawaban Tuhan untuk doa itu. Nah, jawaban Tuhan bisa berbeda. Semua doa itu dijawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi waj'alni min hujjaji baitikal haram. Ya Allah, jadikan aku di antara orang yang berhaji ke rumahmu. Nah, ilmunya semua ada pada Allah Ta'ala. Berangkat tidaknya, katakanlah Allah Ta'ala tentukan berangkat gitu, ke tanah suci. Tapi saya tidak lanjut berdoanya itu, hanya sekali saja waktu itu. Dan saya tidak buka tabungan haji, saya tidak menabung, saya tidak menyisihkan pendapatan saya, tidak mengaji, tidak menumbuhkan kerinduan pada baginda Nabi SAW dan seterusnya. Maka perjalanan ketentuan Allah Ta'ala itu, qada Allah Ta'ala itu sampai pada kita, bentuknya bisa berubah. Jawaban Tuhan itu bentuknya bisa berubah. Nah, setiap perjalanan perubahan bentuk ini kita sebut secara sederhana, sekali lagi kita sebut kadarnya. Jadi misalnya, ya Allah, aku ingin naik haji, tapi kita tidak nabung, tidak berusaha dan sebagainya. Maka dia turun, menurut sebagian ada 7 lapis langit, ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 40. Jadi begitu kita ambil yang 7. Begitu dia turun ke langit yang ke-7 dari 7 atau 7 ke 1 begitu, katakanlah langit kita ini langit yang pertama, walaupun ini tidak bisa dimaknai langit fisik. Turun, berubah bentuknya menjadi umroh. Kita masih juga tidak meminta, karena itu Allah Ta'ala dalam diriwayatkan dari baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala itu mencintai permintaan orang yang al-lajuj, orang yang bersikukuh, orang yang terus meminta. Jadi tidak lelah menyampaikan lagi dan lagi dan lagi. Ya Allah, aku ingin naik haji, lagi dan lagi dan lagi. Begitu. Itu makna wiridan, makna doa-doa yang kita dawamkan karena kita menggabungkan diri kita bersama orang-orang yang bersikukuh dalam doa. Berharap bentuknya itu tetap seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita tidak nabung, ini mohon maaf kalau jadi agak kepanjangan. Ya, boleh di jeda kapan saja. Kita tidak nabung, tidak ikhtiar, tidak ngaji, tidak berdoa dan sebagainya, turun bentuknya dari haji itu ke umroh. Masih tidak lagi, turun dari umroh itu ke bagian lain, sampai turun pada kita menerima undangan walimatus safar tetangga kita. Ya, ketika kita menghadiri walimatus safar haji tetangga kita, itu sebetulnya dalam tanda petik bentuk jawaban dari doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala ingin naik haji. Tapi dari kitanya tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, tidak ada amal, ibadah, doa dan sebagainya. Maka bentuknya itu sampai ke kitanya adalah menerima undangan oleh Mutasafar. Di mana
posisi wali nikmat itu. Posisi wali nikmat itu adalah ketika kita menghubungkan diri kita dengan perantara nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita, sehingga kita berharap doa mereka, doa para perantara nikmat itu mengantarkan kepada kita sebaik bentuk nikmat Tuhan, sebaik ketentuan karunia Tuhan itu nikmatnya dari Allah Ta'ala dihantarkan kepada kita melalui wali nikmat, melalui perantara apapun itu, termasuk walimatus safar itu sampai pada kita itu melalui wali nikmat. Tetapi pada saat yang sama, mengapa kita mengetahui wali nikmat itu? Karena ketika kita menghubungkan diri kita dengan wali nikmat itu, mudah-mudahan kita berharap nikmat Allah Ta'ala yang sampai pada kita ada dalam sebaik bentuk yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya ini ada pengantar-pengantar kemudian sampai kepada konsep wali nikmat.